Amannya. Ya, kita mulai saja ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Waalaikumsalam. kawan-kawan semua. Terima kasih sudah bersedia gabung kembali. Ada anggota tetap dan anggota baru. Selamat datang ya, teman-teman yang memang baru sempat bergabung dan alhamdulillah di episode ketiga kita masih bisa akses. Mudah-mudahan ini bisa panjang ya Kak Oli ya. Berharapnya. Dan tentunya saya akan bacakan sedikit saja, Kak Oli, kenapa kita berkumpul ya di Eureka Talk. Jadi kami mengingatkan kepada kawan-kawan yang belum pernah bergabung, sekali lagi kami sampaikan bahwa mengapa kita berkumpul di grup, kemudian kita bagi linknya di dalam, di internal grup. Kita berharap sebenarnya begini, kita berkumpul berbagi pembelajaran sesama kita sebenarnya intinya. Jadi ke depan kami sangat berharap Bang Yusuf, Mas Isa, Mas Budwi, Mbak Dari, Mbak Nov, Mbak Profita bisa bergantian kita berbagi kebisaan, kebisaan ya. Jadi walaupun sebenarnya menurut kita bisa saja kita ngomong aku nggak punya ilmu apa-apa, aku nggak punya pengetahuan apa-apa. Tapi sebenarnya salah gitu ya pendapat gitu ya Kali. Karena bisa saja yang kita sampaikan hari ini belum bisa langsung dipakai. Misalnya hari ini Kak Oli tadi sudah kita singgung sedikit menyampaikan tentang apa mengelola event. Belum tentu juga kita pakai untuk besok kan. Siapa tahu seminggu, 2 minggu ada tawaran buat kita membuat event gitu ya. Nah ini yang kita harapkan di grup ini kita anggotanya sudah kurang lebih 50 ya Mas Didi, Kak Oli. Bayangkan kalau masing-masing nyumbang satu saja. Nah betapa kayanya kita ya. Kalau kita mencari di luar berbayar sudah berapa yang harus kita keluarkan gitu ya. Nah ini maksud kami kita berkumpul di sini, ayo kita manfaatkan wadah ini sehingga apa yang kita miliki bisa berbagi ke orang dan kita mendapatkan pembelajaran baru. Nah pembelajaran baru inilah yang kita harapkan terjadi di komunitas kita. Jadi ada sharing and learning. Tadi sekilas sudah dikenalkan ya kawan-kawan bisa berkenalan. Boleh sambil di chat juga boleh ya. Ada keseharian kita seperti apa, spesialisasinya, bisa saja kita tidak tahu ya. Saat ini kita alokasikan 1 jam. Nanti bagaimana hari ini tema yang akan kita obrolkan. Nanti ada punggawa kita sebelah kiri kanan saya. Kalau dari layarnya saya lihat sebelah kiri kanan didampingi kiri kanan saya nanti akan akan difasilitasi, akan dipandu bersama Kak Oli sama Mas Didi ya. Tema hari ini nanti Mas Didi bisa jelaskan apa dan bagaimananya dan mudah-mudahan ada manfaat ya, ada manfaatnya kita dapatkan. Sebelum lanjut kami ucapkan juga selamat menunaikan ibadah puasa hari kedua. Alhamdulillah lancar semua, sehat-sehat. Mudah-mudahan sampai sampai selesai Ramadan kita diberikan kesehatan dan masih ada kesempatan sekali lagi kita ya kalau kita bicara 2 minggu. Mudah-mudahan next tema yang menarik bisa kita bahas bersama. Itu saja pengantar dari saya, Mas Didi Mbak Oli. Silakan kita ngobrol santai, menarik. Dan kawan-kawan kami himbau kalau masih punya kesempatan untuk open kamera, silakan. Jadi kita bisa berinteraksi. Tapi kalaupun tidak memungkinkan, bisa di off juga tidak apa-apa. Terima kasih. Saya kembalikan bukan kembali, saya persilakan Mas Didi, Kak Oli untuk ngobrol Baik, bareng kita di malam hari ini. Silakan. terima kasih Bang Farul. Selamat malam teman-teman. Jadi eh, memang tema yang kali ini eh, sesuatu yang sering dicolek, sering dibicarakan, tapi jarang didalami. Jadi begitu eh, kita ada kesempatan untuk mengelola sebuah kegiatan, event, acara di hotel, mau online atau offline itu eh, seringkali kita tergagap-gagap karena kita harus belajar banyak hal dalam waktu singkat. Bagaimana menggunakan Zoom, bagaimana kapan kita harus menggunakan event organizer, misalnya dalam satu event kita harus bikin pameran dan sebagainya. Nah, ini akan jadi lebih sebagai sebuah sharing pengalaman karena Uni Citra Aulia ini kami dulu memanggilnya sebagai korlap, koordinator lapangan banyak event, dan eventnya mulai dari event yang simple sampai event yang gede yang melibatkan I.O. Sampai pesertanya ribuan ya Mbak Lia. Ya, yang nonton ya.
tapi online. Nah, jadi ini akan lebih ke apa sih kisi-kisinya gitu. Kalau di apa namanya MasterChef itu apa istilahnya Mbak Oli? Isap lah. Jadi semua harus tersaji dalam sebuah persiapan. Nanti apa saja yang perlu dipersiapkan, Mbak Oli nanti akan bagi apa saja prinsip-prinsipnya, tipsnya, kisi-kisinya, strateginya, dan mungkin kita akan mulai langsung gimana Mbak Oli? Kapan event itu bisa disajikan secara online, kapan bisa dilakukan secara offline. Terus mungkin bisa berbagi juga gimana sih milih lokasinya. Mungkin dari situ dulu Mbak. Nanti kita akan dalami lagi. Oke. Makasih Mas Didik. Teman-teman, selamat malam. Semoga sehat selalu. Hari kedua berpuasa. Pasti udah kenyang ya mestinya ya. Atau mungkin sambil makan nih ya, karena bukanya sedikit, habis sholat, terawih, terus lanjut lagi makannya. Malam ini mungkin kita tanya jawab ya Mas Didik ya, jadi benar-benar cerita nih. Tadi saya bilang sama Mas Didik sama Mas Farul, aku sharing pengalaman aja ya, karena bukan expertise-nya gitu. Kalau di hotel, kebetulan dulu saya di hotel, khusus ada namanya catering sales manager, dia khusus managing event. Tapi kalau buat saya, dibilang terjebak mungkin nggak pas ya Mas Didik ya. Tapi mau tidak mau dikondisikan akhirnya belajar untuk bisa handle satu event atau memanage satu event. Nah, kapan online, kapan offline? Sebetulnya kalau dari pengalaman, karena 2020 itu pandemi, saya dan tim tidak punya opsi untuk lakukan offline, gitu ya Mas Didik ya? Opsinya hanya online gitu. Jadi opsi online itu dari mulai mengadakan meeting yang sederhana sampai memang pertemuan online yang harus pakai teknologi yang sedikit advance gitu ya. Jadi kalau orangnya cuma 10 ya pakai Zoom lah gitu ya. Opsinya sempat di yang pertama ya Mas Farul ya, Mas Didik ya. Jadi ada Zoom, ada Google Meet. Cuma ternyata sampai sekarang kalau saya sendiri pribadi merasa Zoom itu jauh lebih user friendly gitu dan dia banyak loh opsi-opsinya. Jadi kapan online? Ketika pandemi mau nggak mau tidak punya opsi jadi terpaksa online. Jadi yang dilakukan teman-teman atau tim itu waktu itu adalah memasteri menggunakan Zoom gitu ya, atau di kantor waktu itu pakainya Webex. Karena setiap platform punya teknik, punya fitur yang berbeda gitu ya. Jadi kapan online? Yang pasti ketika pandemi itu online, tapi saat pandeminya sudah mulai berangsur-angsur pergi, online ini menjadi satu mekanisme yang sangat baik karena murah gitu ya. Kalau dulu bikin event itu offline harus mendatangkan dan berbayar, bayar tiket segala macam, tapi dengan online ini jauh lebih murah dan lebih banyak yang bisa di-cover. Jadi kapan online? Apabila situasinya hanya memungkinkan kita untuk melakukan eventnya secara virtual. Buat yang kantornya jauh gitu ya, yang mobilitasnya terbatas atau menjadi sangat mahal, ya pakai online aja gitu ya. Jadi tinggal memikirkan bagaimana nih, kita pakai platform apa, kita garap acaranya seperti apa, sehingga event online ini sama kece-nya gitu ya, kalau kita lakukan apabila itu offline, itu kalau online. Kalau offline, kapan kalau offline? Bagaimanapun offline itu punya satu kesenangan bertemu, namanya makhluk sosial ya. Kalau ketemu kan beda ya Mas Didik ya, bisa disapa, betul, lebih akrab lah bisa dibilang. Network-nya juga berasa karena kita ketemu. Jadi kalau misalnya ngobrol sama Bu Nufli di sini pasti beda kalau kita ketemu offline gitu ya. Jadi memang offline apabila budgetnya memungkinkan, offline lah kita gitu ya. Udah paling cakep lah offline karena semua kegiatan, semua activity-nya bisa dibuat sedemikian sehingga semua partisipan itu berinteraksi. Kan kalau online
ini challenging ya untuk membuat orang berinteraksi lewat Zoom itu atau lewat apapun pasti challenging dibanding kita punya ruangan, kemudian semua diajak berdiri itu hal yang sangat challenging. Jadi kapan offline apabila punya duitnya cukup banyak gitu ya, bisa mendatangkan dan memang punya ruang besar untuk mengakomodasi itu, ya offline lah kita gitu ya. Tinggal kalau offline gimana nih gitu ya. Kalau memang Kalau itu Mbak Li, kalau mm, soal pemilihan lokasi, ini kayak pengalaman kita dulu kan mungkin di awal kita bikin konsepnya dulu kan. betul betul. Jadi kalau misalnya online offline tentunya kalau tadi Mas Dik bilang kita tentukan konsepnya, iya sih Mas. Apa sih yang mau kita tampilkan gitu ya. Ini mungkin kalau 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 pengalaman saya dan tim gitu ya. Kebetulan saya satu tim dengan Mas Didik dulu. Tugas kami mengkomunikasikan apa yang sudah dilaksanakan oleh teman-teman lainnya gitu ya. Teman-teman sudah uji coba, jadi kita coba presentasikan ke khalayak ramai gitu ya. Jadi tergantung nih. Kalau misalnya apa ya, forum-forum kita ada di 7 provinsi ya Mas Didik ya, gitu ya. Mau konsepnya gimana dulu? Pertama mau, online karena pandeminya sudah mulai berangsur, kita pakai hybrid gitu ya Mas Didik ya, pakai hybrid. Jadi ada yang memang dimunculkan secara online, audiens dari luar kota di mana kita adakan kegiatan itu, kemudian, jumlah orang yang diperkenankan untuk hadir itu menjadi dasar untuk kita memutuskan mau pakai di mana gitu ya, mau pakai hotel kah atau mau pakai non hotel kah, mau pakai pendopo kah, mau pakai di desa, kayak tadi Mas Dik bilang konsepnya apa dulu nih, kalau konsepnya mau ala warung kopi gitu ya, kita bisa pilih warung kopinya kita jadiin settingan tempat, atau kalau kita harus menggunakan hotel, ya ruang hotelnya kita kondisikan menjadi warung kopi. Itu salah satu contoh ketika kita di Aceh ya Mas Didik ya. Jadi untuk mempresentasikan hasil-hasil kerja di Aceh itu bagaimana caranya biar semua orang itu duduk di kursinya itu nggak berdiri-berdiri gitu ya. Bener-bener ngikutin, harus santai. Oh ya udah deh kalau gitu culture-nya orang Aceh tukang ngopi gitu ya Mas Didik ya. Gimana caranya kalau kita bikinnya kita set seperti memindahkan warung kopi ke eee, ke lokasi event waktu itu gitu ya. Jadi memang kita bekerja sama dengan I.O, akhirnya kita pakai I.O gitu ya, karena harus mengubah suasananya seperti warung kopi gitu. Jadi itu kalau bilang konsepnya mesti diputuskan terlebih dahulu untuk memilih apakah lokasi ini bisa mengakomodasi konsep yang akan kita usung. Gitu sih Mas Didik sebetulnya. Jadi betul, konsepnya perlu disampaikan di awal juga ya supaya kita bisa menentukan mau di mana, hotel, non hotel, malah ambil di desa misalnya atau ambil di mana atau kita rubah suasananya menjadi apa yang memang kita inginkan muncul di dalam event kita itu. Gitu sih Mas Didi kalau soal pemilihan lokasi ya. Dulu yang kita bikin di Makassar itu kan konsep panggungnya tuh bikin naruh kapal ya, kapal pinisi gede gitu di panggung ya. Ya, kalau ini sebetulnya lebih ke ketika membuat satu event dan tema itu sudah dipilih sebetulnya ya Mas Didik, kita akan come up dengan suasana yang kita mau munculkan. Dari pengalaman juga biasanya kita akan coba munculkan ada lokal konten lah gitu ya. Jadi kalau Aceh kita ngomong warung kopi, apa yang bisa kita ambil kalau kita ke Makassar? Kapal pinisi menjadi yang kita inginkan buat munculkan. Jadi panggung yang memang kita gunakan waktu itu kita buat menggunakan setup kapal pinisi. Jadi ada layar besar gitu ya. Jadi sangat bergantung kepada siapa khalayaknya mau bawa pesan apa gitu ya. Kalau Jawa Tengah kebetulan waktu itu konsepnya modern ya Mas. Jadi nggak pakai lokal konten ya. Iya. Ini yang akhirnya kita pelajari sih Mas Didik, Mas Farul, teman-teman waktu itu gitu ya. Dari event pertama di Jawa Timur kita mulai lebih kreatif sih karena sama. Gimana caranya memastikan audiensnya bisa bilang gini, wah ternyata kalau misalnya timnya
Mas Didik Bawoli itu bikin acara nih nggak akan sama yang kemarin. Itu jadi challenge kita ya Mas ya. Jadi kalau kita punya seri 6 itu kita pantang banget tuh ngulang yang kemarin gitu ya. Jadi memang ada brainstorming sama tim untuk mikirin yang udah berarti nggak muncul lagi, atau kalau memang muncul lagi harus tampilannya berbeda. Jadi kalau misalnya ini cakep, yang berikutnya harus lebih cakep lagi. Makanya setelah itu muncul tuh, oh panggungnya kita set dengan khasnya daerah gitu ya. Seperti yang dilakukannya di Makassar, tapi provinsinya Papua ya, Mas Didik ya. Jadi waktu itu kita karena terkendala Omikron, kita nggak bisa ke Papua, kita adakan di Makassar, tapi settingnya panggungnya Rumah Papua. Jadi itu juga kita upayakan ketika orang nonton dan lihat, maka kesan itu muncul orang, wah ini tentang Papua, this is about Papua, ini tentang Sulawesi, ini tentang Jawa Timur misalnya gitu ya, tentang Aceh gitu. Nah, itu yang memang kita coba munculkan ke dalam tayangan atau ke dalam ranah publikasi kita sih, dalam mendeliver apa yang teman-teman sudah kerjakan. Itu sih Mas. Gitu. Tadi Mbak Oli kan nyebut soal event organizer tuh Mbak. Mungkin pertanyaannya adalah kapan sih kita butuh IO, kapan kita mending kita kerjain sendiri aja deh gitu. Oke. Kalau pendapat pribadi sebetulnya kapan perlu IO, kapan nggak perlu IO adalah apakah kita punya resource kalau kita kerjakan sendiri gitu ya. Itu sebagai contoh, cukup sering sebetulnya tim kami menggunakan IO walaupun audiensnya misalnya hanya 100 orang gitu ya di hotel, pakai IO juga gitu ya. Tapi kalau melihat tim kecil aja bisa lakukan, nggak pakai IO, itu juga pernah Mas Didik gitu ya. Jadi IO itu yang pasti significant difference-nya adalah di bayarannya gitu ya. Karena pasti harus menganggarkan duit lebih kalau pakai IO gitu ya. Apa yang akan digunakan oleh IO, panggung kah, sound system kah, LED-nya, itu kan tetap harus kita sediakan juga walaupun tidak menggunakan IO gitu ya. Jadi itu sama plus memang fee yang kita harus bayarkan kepada IO. Satu lagi, IO sebetulnya kalau di tim kami dulu itu kami berharap mereka juga paham banget konsepnya gitu ya. Jadi kita punya konsep apa, kita propose ke mereka, dan kita biasa minta mereka buat, oke, sekarang kalau dari sisinya IO, ketika melihat apa yang kita mau tampilkan ke audiens ini, kira-kira menurut IO yang sudah biasa lakukan bagusnya kayak apa. Ada part itu sih sebetulnya kalau kita menggandeng IO gitu ya, bisa dibilang. Pengalamanku bikin event di Kementerian Desa ya Mas Didik ya. Mas Didik kayaknya ada nggak ya waktu itu ya. Itu pesertanya ada 300 gitu ya. Itu kita converting ruangan di Kementerian Desa itu kita cover pakai black velvet, tutup semua, pakai semua perintilan itu tanpa IO gitu ya. Aku cuma punya 3 tim sebetulnya yang ngerjain itu. Yang lain pokoknya rental, pastikan semua ada tim tapi nggak pakai IO tuh Mas. Yang di Kementerian Desa PDTT waktu itu gitu ya. Tapi bagaimanapun kalau IO, kerepotan kita untuk ngurusin perintilan satu-satu itu pastinya hilang gitu ya. Kita cukup terima laporan, ini udah, itu udah, ini udah, itu udah, sama ngecek. Makanya perlu checklist Mas Didik. Kalau kita pakai IO, sebenarnya pakai IO nggak pakai IO harus punya checklist juga sih gitu ya. Jadi itu yang menurut aku perbedaan signifikan. You have the money gitu ya. Kalau memang gandeng IO dan memang sudah punya konsep terlebih dahulu gitu ya, kemudian baru nanti IO-nya di-challenge gitu. Itu sih Mas. Kalau tentang Ini EO. juga ya, mungkin prinsipnya IO itu kan kita delegasikan sesuatu yang ya bisa jadi karena itu perintilan supaya kita lebih efisien, atau kan bisa juga ini Mbak Li, kalau pengalaman kita kan kita nggak bisa kerjain nih gitu. Jadi kita cari IO yang bisa ngerjain ini. Jadi misalnya waktu itu kita bikin pameran virtual ya. Betul. Nah jadi akhirnya dari kita minta IO, jadi IO juga sekaligus yang ngelola pameran virtual juga waktu itu kan. Betul Mas. Di event pertama kita waktu itu virtual exhibitions menjadi opsi karena dilakukannya hybrid.
untuk teman-teman yang nggak bisa datang ke lokasi, kan nggak bisa lihat pameran gitu ya. Itu kita munculkan dalam bentuk virtual exhibitions gitu ya Mas Didik ya. Di kala kedua kita lakukan, karena kita sudah punya referensi virtual exhibitions ini, yang mana yang jadi preferensi, kita bisa punya 2 IO jadinya gitu ya. IO teknis pelaksanaan eventnya sendiri sama IO yang memang khusus menggarap virtual exhibition-nya. Jadi eh, karena pengalaman juga membuat kita paham bahwa kadang-kadang EO pun juga dia akan gandeng pihak lain ya, untuk memastikan setiap item yang memang, klien kalau kita bilangnya kita itu sebagai klien itu inginkan, mereka akan coba gandeng virtual exhibition-nya sendiri gitu ya, untuk teknologi green screen-nya biasanya sendiri atau hal yang lain. Tapi, IO itu kalau dari pengalaman kita punya beberapa, kekhasan sih. Ada IO yang betul-betul bahasnya konsepnya saja gitu ya. Jadi memang kita pakai buat dia, godok konsep dengan kita kalau memang kita punya dan kita ingin digodok bersama. Ada IO technical nih yang ngurusin perintilan alat-alat dan segala macam, sampai IO yang sebetulnya dia, eee, termasuk mengemas keseluruhan item yang dan dia perlu jahit sehingga itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi memang, mmm, akhirnya Mas Didik kita perlu juga tuh kurasi IO-nya gitu ya dari pengalaman gitu ya. IO itu setelah kita jalan, oh ternyata ada yang punya kekhususan tertentu, ada yang ternyata dia punya, audionya paling keren se-Indonesia dibandingkan yang lainnya. Oh kita bisa nggak ya combine ini? Nah itu, sambil berjalan itu yang saya pahami, oh ternyata kita memang perlu perlu explore dan perlu kurasi sih untuk betul-betul mendapatkan IO yang memang kita bisa andalkan. Kalau sekarang saya cerita, saya bisa bilang my favorite EO tuh siapa 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 aja gitu ya, berdasarkan bagaimana mereka merespons keinginan klien gitu ya. Aku bisa bilang, "Oh, kalau misalnya mau pakai event yang kayak gini lo pakai ini deh, pakai ini deh." Itu bisa bisa tuh aku kasih rekomendasi itu Mas Didik sekarang setelah kita melalui 7 kali 7 kali forum inspirasi gitu ya. berdarah-darah. Kebayang nih, siapa nih yang paling cakep, siapa yang paling dan memang itu terkait dengan bagaimana IO itu mengelola tim IO itu sendiri, bagaimana mereka berkomunikasi dengan kliennya which is kita, termasuk dengan mereka membangun hubungan dengan, karena harus pakai vendor ya Mas Didik ya, kalau kita pindah provinsi tuh mau nggak mau akan sangat banyak yang dilibatkan dan IO yang bagus ya yang memang bisa memastikan nggak terasa kayak pakai banyak IO gitu ya. Pokoknya ngomong sama satu orang, everything is settled gitu, kurang lebih sih gitu. Nah Gitu, ini Mas. nyambung dengan pertanyaannya Mbak Niken sama Mbak Rupu. Jadi mungkin kalau aku agak ramu pertanyaannya. Apa iya kalau bikin acara bagus itu budget kita harus mahal? Bisa nggak sih? Hmm, Kalau kita pengen bikin sesuatu yang keren tapi budgetnya dengan nggak harus banyak gitu. hmm, Tipsnya hmm. apa Mbak? Ya, Nggak harus ada banyak budget ya. kita terbatas tapi tetap Hmm. bisa keren gitu. Sebetulnya memang mau tidak mau kita mesti punya knowledge juga sih Mas Didik gitu ya, apa yang jadi basic gitu ya. Istilahnya, kita sebetulnya tahu nih, event ini bisa jalan dengan harga 50 juta gitu ya. Enggak lah, event ini bisa jalan dengan harga 1 juta gitu ya. Tapi kalau mau lebih kece lagi, itu bisa pakai yang lebih mahal. Kadang-kadang yang angkanya lebih mahal juga nggak lebih bagus daripada yang lebih murah gitu ya. Kalau menurut itu pengalaman juga tuh Mas Didik gitu ya. Jadi kalau misalnya dibilang berapa sih, Kak, ada nih Kak Niken ya, ada nggak tips bagaimana low budget bisa bikin event kece, apa yang prioritas? Itu Kak, konsepnya apa dulu gitu ya. Konsep itu nanti, mengarahnya kepada apakah ini kita garapnya online, apakah akan kita garap offline. Pengalaman juga, online tidak selalu lebih murah loh dari offline. Karena kalau online-nya mau canggih dan wow banget gitu ya, berkesan tekno, itu pasti mahal, karena mereka perlu punya equipment buat itu. Jadi online tidak selalu lebih murah dari offline, gitu ya Mas Didik ya. Pertanyaan pertanyaan itu juga muncul ya, "Kok mahal banget sih online aja?" Gitu, karena kan online-nya bukan kayak kita Zoom ini ya Mas, Farul ya, kalau Zoom ini mah iya tinggal
bayar aja Zoom-nya 4 jam juga modalnya modal, ya kalau Mas Fahrul nggak hitungan modal lah itu ya. Tapi kan sebetulnya ketika ini dikelola dengan baik gitu ya, tidak ada glitch, audio bagus, ada lagu, itu kan yang dikelolanya internal tim tuh, Kaniken gitu ya. Nggak harus juga pakai I.O. Ada juga I.O. yang nanti dia kasih bikin apa ya, background yang cakep misalnya gitu ya, itu yang dilakukan I.O. online sebetulnya. Tapi, tadi itu, konsepnya apa dulu gitu ya, audiensnya siapa gitu ya, itu akan menentukan apa kita pakai online atau pakai offline. Kalau misalnya hybrid berarti ya online-nya harus terpenuhi dengan standar yang kita inginkan dan offline-nya juga terpenuhi seperti apa yang kita inginkan. Kalau ngomong low budget, high budget memang agak bingung nih. Sama peran host kali ya Mbak Li ya, bahwa host Ya, yang mahal belum tentu bagus kan. betul. Jadi, Harganya 10 kali lipat belum tentu betul, itu sesuai kebutuhan kita. betul. Sama juga tuh pengalaman gitu ya. Jadi, memang kita perlu tanda kutip shopping dulu sih. Shopping tuh artinya cek-cek referensi, cek-cek rekomendasi gitu ya. Mas Didik bilang MC mahal, ternyata "Ah, gini doang nih Mas, kalau gitu mah gue aja." Sayang banget duitnya gitu ya, tapi Iya, iya. ternyata sedemikian, karena ada yang memang, sudah di-brand mahal gitu ya, mungkin karena misalnya artis gitu ya, tapi dia nggak punya, sense yang bagus untuk bisa, apa ya, memoles materi itu sehingga audiensnya seneng gitu ya, itu pengalaman kita banget tuh ketika kita ketemu, "Oh ini kayaknya gue nggak mau pakai ini lah, gue mau pakai yang lain aja." Nah itu, ya itu host gitu ya, host mahal nggak selalu keren gitu ya. Kemudian, online tidak selalu lebih, murah daripada offline gitu ya. Sama Hotel ini dulu, Bali inget nggak dulu kita mau pakai Padiangan ya, Project P ya. iya, Akhirnya kita kita mau drop ya. akhirnya kita drop, kita bikin lagu aja ya sendiri ya. Jadi, mmm itu yang terakhir ya Mas Didik ya? Karena memang konsepnya sebetulnya, supaya lebih cair lah ya, tapi setelah kita pikir-pikir, kok jadi mahal banget gitu, kayaknya kok nggak worth it banget ya gitu ya, apa namanya, hiring grup musik gitu ya, Satu untuk mahal, kedua kan kita khawatir justru fokus peserta ke artisnya bukan ke betul, bukan ke konten ya, bukan ke konten kita. substansinya kita, betul. Jadi itu juga dipertimbangkan tuh kalau mau ambil artis, ini mau nonton artisnya apa mau nonton apa yang mau disampaikan gitu ya. Itu, forum kita terakhir ya, Mas Didik, yang Ya. nasional ya. Kita pakai artis deh biar lebih menarik gitu. Ternyata setelah kita pikir-pikir, ah kayaknya itu nggak esensial tuh gitu Kak 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 Niken. Nggak esensial kok, nggak priority gitu loh ternyata. Yang priority adalah memang memunculkan semua yang kita mau tampilkan, kalau hasil kerja itu yang sebetulnya esensial, itu dulu aja. Yang lainnya ya bunga-bunga gitu ya. Itu sih sebetulnya Mas Didi kalau aku. Boleh. Ya, masuk ke yang disampaikan Bang Farul, memang opsi sumber daya internal itu bisa jadi salah satu pertimbangan, bukan hanya soal pemanfaatan efisiensi budget kan, tapi juga dia bisa Betul. lebih sense-nya lebih dapat kan gitu. Ya, ya, ya. Jadi ini, banyak hal yang memang perlu dipertimbangkan sih gitu ya akhirnya ya gitu. Ini aku sambil lihat chatroom nih Mas Fahrul ya, karena Bu Nufli bilang, "Ingat banget pas forum inspirasi daerah nasional gimana gigihnya menyampaikan bahwa ini penting buat narasumber," gitu ya. Kalau pengalaman ini kan juga sebetulnya, event-nya bergantung dengan siapa yang isi gitu ya Mas Didik ya, gitu ya. Kalau yang isi orang yang melakukan, kemudian orang yang bisa ngomong, bisa cerita, itu ternyata penting. Jadi kadang-kadang kita bilang, "Nggak apa-apa deh, yang penting, eee, mana nih yang paling penting? Bisa deliver isinya atau bagaimana cara menyajikannya?" Itu juga yang perlu kita sepakati ya Mas Didik ya. Jadi aku paham banget ketika, Bu Nufli bilang, "Kita yakinin bupati biar dateng nih," gitu. Karena kita tahu bupatinya paham, substansinya, ceritanya juga enak, ngomongnya ngalir, itu kebetulan forum kita terakhir, semi talk show dibalut drama ya Mas Didik ya. Bisa juga,
sedikit Role play, main peran gitu ya, role play. Nah, adegan ya. itu jadi penting karena di awal kita meeting kita bahas itu tuh, bisa nggak nih dia nih gitu ya, ngebawain konsep role play ini karena dia harus dia nggak jadi dia nggak spotlight, he's not on the spotlight gitu ya. Spotlight-nya sebetulnya host-nya gitu ya. Tapi bupati atau dirjen misalnya itu bermain peran yang itu kan sedikit meregam ego sebetulnya. Ini yang kita bahas di awal sehingga menjual konsep itu menjadi penting juga untuk disampaikan dengan benar ke para narsum yang kita inginkan hadir sehingga paketnya ya tampil cakep sih gitu sih Mas Didik gitu. Ya, Di ya. Teman-teman silakan yang mau open mic, kalau mau langsung boleh. klarifikasi tanya juga boleh. Sama kayak Kak, banyak rencana akhirnya bingung apa yang mau dikerjakan. Banyak rencana. Kalau bingung biasanya kita brainstorming-nya gini, kita munculin dulu apa sih yang memang kita mau kerjakan atau kita punya ide apa aja gitu ya, punya ide apa aja, dimunculin dulu, nanti baru deh satu-satu ntar kita buang-buangin tuh Bu Nufli tuh, "Oh ini kayaknya nggak, maunya apa, duitnya berapa," gitu tuh jadi penting ya Mas Didik ya, maunya apa, Ya, duitnya berapa gitu ya. Kalau udah nantinya dapat duitnya rancangan cuma rancangan rancangan konsep kerangka acuan itu butuh berapa lama ya Mbak ya? Buat mematangkan itu ya? apa tornya? Ya, Mmm. kalau Kita bukannya biasa tornya ngebut-ngebut ya, Mas? yang terakhir kan cukup lama itu ya, berbulan-bulan ya, mau untuk mematangkan Mmm, ini. ada sebetulnya kalau konsepnya mau seperti apa, pengalaman kita yang terakhir itu yang paling lama ya, Mas Didik ya, ada 2, 3 bulan buat godok ya, mau kayak apa nih gitu ya, Sebenarnya di Mas kitanya udah matang, tapi karena butuh approval ya. ya, itu juga tergantung dengan organisasi kita lah ya. Kalau organisasinya nggak banyak tangganya gitu ya, cepet nih jalannya. Aku mungkin tadi sempet aku bikin catatan Mas Farul, Mas Didik, ketika kita bikin event ini dari pengalamanku, kita harus engage klien gitu ya. Kalau cerita yang lalu kan berarti ada dari Divet, ada dari Bappenas ya, Mas Didik ya. Kebetulan kami waktu itu arahnya itu. Kita harus, engage klien gitu ya, kemudian, bos tuh within the organisasi gitu ya, sama tim kita sendiri. Itu kan udah ada perjalanan sendiri sebelum memang menelurkan konsepnya. Itu udah mateng, baru deh gitu ya, kita kita sampaikan ke I.O konsep waktu itu ya, Mas Didik ya. Tapi ternyata, ya memang perlu proses sih buat memfinalkan bisa dibilang gitu ya, karena kita juga browsing dan cukup rajin cari masukan dan insight. Kebetulan Mas Didik sih yang ngegarap konsep yang Forum Inspirasi Nasional itu gitu dan kita melihatnya kayaknya, kok ternyata apa yang memang kita munculkan nggak banyak dipoles juga nih gitu ya sama I.O gitu ya misalnya ternyata, ya kita jadikan bahan diskusi cuma akhirnya kita rasa tetap bahwa apa yang kita, persiapkan dari awal yang sebetulnya dibawa sampai akhir ya Mas Didik ya gitu ya, gitu. Itu sih sebetulnya. Itu karena konsep kita unresistible. Mmm. Kita manfaatkan sumber daya internal. Iya Mas Fahrul, kalau internal tuh kalau aku ngelihatnya kadang-kadang kita nggak punya opsi ya, dalam organisasi kan kita tidak selalu punya dana lebih untuk bisa hiring I.O gitu loh. Menurut aku ada bagusnya juga sih, ini semacam succession planning ya, mengkader lah Ya. sebetulnya. Jadi nggak apa-apa juga, jadi kalau aku tuh dulu yang aku ajakin dalam tim event management tuh teman-teman project officer kita di Kompak gitu ya. Jadi digandeng, diajarin ini, lama-lama dia udah tahu sendiri. Jadi kalau misalnya udah 2 kali, 3 kali, udah, cek sama Aziza aja udah jagoan tuh. Jadi akhirnya kita memberdayakan sumber daya internal juga. Mmm, perlu untuk memberikan semangat mencoba sih gitu ya. Karena biasanya kalau kita bagi atau kita gilir peran itu, teman-teman juga merasa lebih pede sih untuk mengerjakannya. Aku yakin kok teman-teman yang ada di sini nanti juga bisa ngerjain sendiri sih Mas Didik, gue rasa ya. Mungkin Kauli sedikit. Yes. Ini mungkin bisa jadi masukan juga buat Mbak Nunuf ya.
Karena katanya beliau next mau ada capacity building ya. Karena betul ya Kak Oli, kalau ya mungkin berbagi saja. Memang kalau kita serahkan kepada IO ya semuanya, misalnya contoh capacity building ataupun event gitu ya, ya tanpa tadi ada ngobrol-ngobrol gitu ya, antara maunya kita, serahkan saja. Biasanya kan begitu ya, kalau capacity building, ya mereka lah yang mengatur, kita ngikut saja. Tapi message-nya, dapat nggak kita lakukan itu selain dari hanya senang-senangnya saja, game-nya banyak, happy-happy, tujuan kita apa gitu. Tapi kalau ada message yang memang mau kita harapkan, ada perubahan sikap kah atau apa, mungkin tadi kalau kita menggunakan sumber daya internal gitu ya, mungkin tadi contoh, ini hostnya mungkin kalau pakai si A, MC-nya lumayan mahal ya, ada yang 20 dulu ya, ingat kita di Jakarta dulu itu 20 bayar orang metro ya, mahal sekali, padahal hasilnya gitu-gitu juga. Coba bayar Kak Oli, diajak makan bakso mungkin mungkin ya. 20 tahun dulu masih ada duit baksonya ya. Nah, artinya mungkin Mbak Nuf ya, milih EO pun nanti kami pikir perlu juga dikondisikan internal kita punya nggak sumber daya itu, sehingga pertama mengurangi budget ya, menghemat, mengefisienkan budget. Kedua, itu tadi Kauli, saya lebih senang kita sendiri, kita lebih menguasai gitu ya. Kita punya pengalaman, kita punya apa namanya pembelajaran di sana, sehingga kedepannya bisa saja kita yang lakukan itu, dan budget kecil untuk yang kecil-kecil saja begitu ya. Tidak mesti harus diserahkan gitu ya Kauli. Mungkin ya. Jadi ini kan pilihan ya, kalau mau diserahkan message-nya dapat nggak, atau kalau mau pengen dapat harus diobrolin tadi ya, seperti kata Kauli. Harus ada konsepnya bagaimana. Kita harus gigih juga ya Kauli ya. Nanya juga beliau gimana nangannya. Takutnya salah pilih EO, malah ternyata biasa-biasa saja gitu ya. Kita kan pernah ngalami gitu ya, kecewa gitu. Ada trikinya juga ya, kalau milih IO itu kan. Betul. Pertama, apakah kita sudah pernah kerjasama dengan sebelumnya atau tidak, terus chemistry-nya gimana. Terus yang kedua, apakah menurut kita dia bisa ngerjakan konsep yang kita bikin. Jangan-jangan dia nggak ngerti gitu. Makanya opsi memang, atau kamu Bali gimana, kalau menurutku sih tetap opsi dikerjakan sendiri itu jadi opsi pilihan pertama. Kalau enggak, misalnya ada banyak hal, ada beberapa hal yang kita perlu delegasikan, baru kita tentukan untuk milih IO-nya gitu, termasuk penentuan misalnya host. Kalau memang ada sumber daya internal yang cukup baik sesuai pengalaman kita, kan kita juga banyak event, ya hostnya teman-teman kita sendiri yang memang betul pengalaman di situ. Betul. Ini juga sharing pengalaman ya Mas Sidik, Mas Farul. Betul bahwa sumber daya yang jadi hidden talent tuh banyak sih gitu ya. Cuma kadang-kadang kita kurang rajin mengeksplor gitu. Dan harus dicoba juga ya Mbak ya. Betul. Jadi ini mungkin sedikit cerita. Dulu saya kan kerjanya di non-development ya. Timnya nggak banyak. Jadi kalau secara keseluruhan orangnya banyak tapi timnya kecil. Jadi karena saya tahu tim kita kecil, saya selalu menggandeng bikin meeting buat siapa yang mau volunteer atau siapa yang mau kita tugaskan buat ada di situ, dan memang kita brainstorming gitu. Jadi kalau tadi menjawab Bu Nufli, EO tuh memang ya nggak mudah dan nggak murah gitu ya, bisa dibilang. Coba aja nanti diidentifikasi Bu, apakah ada ASN muda yang semangat gitu ya, atau ada yang magang misalnya, itu bisa dijadikan tim kecil buat melaksanakan si event ini nih. Mau mengadopsi eventnya Mbak Uli sama Mas Didik nih gitu ya, bagusnya gimana ya? Coba aja lihat dulu internal SDM, jadi nggak harus pakai IO juga. Bener Bu, berarti harus bikin checklist, karena checklist itu timeline kita bikin pertama kali untuk ngitung mundur gitu ya. Mau bikin kapan, kemudian apa yang mesti kita siapin sehingga nanti pas jatuh tempo itu semuanya selesai. Jadi memang perintilan-perintilannya muncul semua di checklist nih, netapin timnya, konsepnya udah ada, perlu apanya, perlu itu, perlu beli ini enggak, perlu beli itu enggak gitu ya. Penugasan siapa pegang apa, siapa mengerjakan apa, itu yang kita punya ya Mas Didik. Saya dulu bikin matriks tuh. Jadi matriksnya semuanya kita munculin, terus ada kolom-kolom siapa yang ngerjain apa sama tanggal-tanggalnya. Untuk
hitung mundur bisa dibilang gitu ya. Termasuk budgetnya sih gitu. Jadi budget itu yang paling penting bisa deliver apa dulu, sisanya bisa jadi nanti banyak yang chip in gitu ya, atau ada yang donasi atau ada yang minjemin gitu, tapi yang pasti masih lari dari situ. Ada berapa budgetnya untuk bisa membuang apa yang kira-kira nggak perlu gitu ya, sama identifikasi tim yang memang betul-betul jangan dikerjain sendiri ya gitu. Jadi penting buat penting buat berbagi dan memang membagikan progresnya sama tim pengelola event ini kalau menurut aku gitu sih. Iya nih, optimalkan hunting potensi. Iya penting ini karena kalau dari tempat kita ya Mas Didik ya, Kompak itu ternyata banyak talent-talent yang kalau dikasih panggung nggak mau turun, ternyata lebih murah kan, ternyata mereka senang naik panggung, dalam arti dikasih porsi jadi moderator gitu ya, atau memang di-challenge, "Nanti moderator Ngopi Selasa lu ya," gitu ya. Saya kebetulan punya forum itu. "Nanti ini ya," kasih mereka lihat lah gitu ya, kasih mereka lihat, belajar dari situ nanti tinggal tinggal dilakukan. Perlu, memang perlu, apa ya, eee, perlu trust gitu ya. Bukan kita yang ngerjain tuh perlu trust sebetulnya gitu ya, karena kita yakin orang lain bisa, tugas kita adalah memastikan orang yang kita delegasikan itu mampu untuk mengerjakan, itu jadi penting sih buat teman-teman yang me-lead itu ya, me-lead event gitu ya, karena kita nggak bakalan bisa kerjain semua sendiri sih sebetulnya, gitu gitu. Ya, sambil nunggu teman-teman yang lain kalau mau open mic, tadi kan Mbak Oli udah sempat cerita juga kan bahwa di beberapa tadi Bu Novi juga sempat cerita juga susahnya melibatkan bupati. Nah, Mbak Oli mungkin bisa cerita sedikit beberapa tantangan challenge nih, karena di event kita kan banyak melibatkan pemerintah yang di nasional maupun di subnasionalnya di daerah. Ya, apa itu Mbak yang yang sering keinget gitu tantangannya? Mitigasinya kira-kira gimana? Kebetulan tuh yang jadi narsumnya kita itu kan kebanyakan kepala daerah ya, Mas Didik ya. Dan dari situ juga kami belajar bahwa, sampai di hari H tidak ada yang, pasti. Bahkan agenda sekalipun gitu ya. Ini Bu Nufli pasti tahu, buat teman-teman yang di pemerintahan biasa tahu banget gitu ya. Kalau yang di private sector biasanya sudah terkunci ya, ketika dikasih agenda mereka bisa jalan. Tapi kalau misalnya dari pemerintah, kalau dipanggil Pak Presiden ya akhirnya nggak berangkat gitu ya. Kalau dipanggil Pak Dagri ya akhirnya nggak berangkat. Jadi, penting untuk punya, cadangan. Jadi kalau misalnya narasumbernya itu 3 gitu ya, dan 3 itu kita biasanya melibatkan teman-teman di daerah buat propose, "Menurut Bapak siapa nih yang bisa jadi narsum, apa namanya, substansi ini?" Siapin 2 atau 3 lah gitu ya, yang bisa bercerita. Bisa bercerita biasanya kita nanti suka latih ya Mas Didik ya, kita biasanya bantu juga untuk melatih buat bercerita. Tapi kita biasanya sudah ingatkan antisipasi untuk punya backup lah, punya cadangan. Karena sampai di hari H ada aja Mas Didik gitu ya, wah ternyata nggak bisa, udah oke udah oke. Wah, apalagi kalau udah ketemu sama, tim protokoler gitu ya, yang aksesnya mungkin nggak mudah gitu ya, ya mau nggak mau, tim event ini harus memastikan gitu ya, harus jalan terus nih apapun yang terjadi gitu bisa dibilang. Perlu jauh-jauh hari sebetulnya, walaupun, bisa ngebut, tapi sebaik-baiknya adalah dipersiapkan jauh-jauh hari, konsep yang memang sudah muncul itu memang bagusnya nggak mepet ya. Dari pengalaman kita biasanya, mungkin 2 bulan, 3 bulan ya, Mas Didik, itu udah mepet sih sebetulnya untuk workout konsepnya seperti apa, siapa yang mau di-invite, sebelum undangan resminya keluar kalau bisa di-approach terlebih dahulu gitu ya, dikasih bocoran substansinya apa. Dilihat juga nanti agendanya punya apa saja. Jadi kita udah ini nggak mungkin bisa nih dihadiri. Apakah harus dihadiri oleh gubernur? Itu juga pertanyaan kita ya Mas Didik ya. Oh kayaknya nggak penting juga sih gitu ya. Ada syukur nggak ada juga nggak apa-apa. Karena yang nanti mau melakukan apa yang ditayangkan ini sebetulnya bukan di levelnya Pak, gubernur misalnya gitu ya. Yang lebih penting nih apabila bupatinya yang datang. Jadi itu aja yang kita ikutin tanggalnya gitu. Jadi, bupati bisa semua, Pak Gubernur nggak bisa. Akhirnya kami juga bilang, "Oh ya udah nggak masalah, yang penting adalah yang sharing
dan yang mau mengadopsi. Kalau ada di level kabupaten ya udah cukup mereka aja yang ada gitu ya. Kalau nanti Pak Gubnya bisa hadir atau ada Pak Menteri bisa hadir, itu bonus, sebetulnya Bonus. itu bonus. Kita bilang itu bonus gitu ya. Yang penting adalah memastikan apa yang kita mau deliver ke audiens itu mendengar dari siapa, akan digunakan oleh siapa, itu yang harus dipastikan jadi audiensnya kita. Sama tuh Mas Didik, memastikan pesertanya hadir. Gimana caranya? Emang mesti dikunci sih. Ada yang nelfonin gitu ya, ada yang kirim undangannya, ada yang mastiin. Kalau perlu diiming-imingi, misalnya diiming-imingi. Jadi itu memang indikator suksesnya apa sih gitu ya. Misalnya viewernya banyak gitu ya, atau yang hadir Zoom-nya banyak, atau yang hadir ke lokasinya banyak. Itu penting untuk dikunci. Jadi betul-betul tahu kalau dibilang harus reserve dulu ya Mas Didik, kita lakukan itu sih karena sayang kalau kursi itu kosong, terutama ketika pandemi udahlah cuma bisa 30% dari capacity, kalau misalnya nggak datang kan sayang. Jadi itu kita memang coba pastikan sih. Mungkin Kak Oli nambah dikit. Perihal tadi yang mendatangkan gubernur kah atau bupati ya, mungkin pengalaman juga, mungkin teman-teman ada ya, memastikan agenda utama kita itu setelah atau sebelum beliau-beliau hadir gitu ya, karena ini tricky juga ya, mereka mau di depan, ini pasti peserta biasanya setelah bupati atau gubernur hadir tuh bubar peserta itu. Nah ini mungkin pentingnya tadi ya Kak Oli ya, kita pernah ngalami akhirnya kosong gitu ya, peserta padahal acara masih panjang ya. Nah, ini mungkin kalau tadi melibatkan sumber daya yang ada, bagaimana kita memutar, kan agenda bisa putar balik ini ya. Agenda A, plan B, plan A, plan B. Betul. Mungkin ada titik-titik krusial yang mungkin Kak Oli bisa kasih bagi ke kita bagaimana mengantisipasi ini gitu Kak Oli. Karena biasanya gubernur balik semua tuh, bupati balik semua perangkat apa SKPD segala macam itu balik gitu. Nah, itu Kak Oli. Ya, ini tidak dinafikan ya Mas Didik ya, memang mempertahankan peserta hingga akhir itu selalu jadi challenge buat kita, Mas Fahrul gitu ya. Ini kalau mau tarik tuh tariknya memang dari awal. Kita pastikan di hari H itu tidak bertabrakan dengan agenda yang lain gitu ya. Jadi kalau misalnya ada double atau triple agenda, kita udah tahu nih, kalau pesertanya sama ya pasti ya akan terseret lah bisa dibilang. Jadi kita ngecek tanggal tuh juga gitu, Mas Fahrul. Tanggal-tanggal ini ada event apa aja gitu ya. Tanggal-tanggal ini kalau kita lakukan di sini ada meeting apa enggak, ada kegiatan yang mepet enggak, atau perlu persiapan enggak. Jadi pemilihan tanggal itu untuk memastikan narasumbernya tersedia dan memang audiensnya bisa datang. Makanya kalau untuk audiens gitu biasanya kita mintanya dikonfirmasi sebelumnya gitu ya, sehingga kalau memang mereka bilang nggak bisa, kita bisa kirimkan ke cadangan bisa dibilang. Kalau untuk pemerintah sih biasanya kalau sarannya apa istilahnya SPPD ya, itu sign-nya terakhir lah gitu ya. Kalau nggak pulang, mungkin Bu Nufli paham banget nih. Tapi bagaimanapun kalau menurut kami, apabila acara kontennya itu didesain sedemikian, biasanya cukup bertahan sih gitu ya. Penting untuk memastikan ini menarik. Jadi emang orang tuh nggak pulang karena ini menarik nih gitu ya. Oh hostnya menarik nih. Termasuk juga memikirkan kapan ada musik gitu ya Mas Didik ya, kapan ada kuisnya, kapan ada apa gitu ya. Itu perlu difikirkan. Untuk hybrid perlu ada interaksi dengan orang di sana. Kita munculkan ada komunikasi antara narasumber di daerah itu dengan kita di lokasi event misalnya, sehingga mereka punya apa namanya, mereka hook lah dengan kegiatan itu juga jadi penting sih gitu. Jadi menjawab pertanyaan Mas Didik gimana Mas Fahrul, gimana caranya mempertahankan audiens, agendanya perlu difikirkan sedemikian karena kita mikirin gimana biar orang nggak kabur. Oke, dikasih kuis aja. Kapan kasih kuisnya? Kapan kasih musiknya? Kapan kasih apanya? Karena biasanya acaranya kita 3 jam ya Mas Didik ya, 3 jam 4 jam ya, padat banget gitu loh. Yang lucu malah ketika di NTB, kita bikin acaranya jam 9, Bu Wagub maunya jam 8. Terus saya bilang, "Oh kami sih nggak apa-apa, tapi kalau Bu Wagub jam 8 mau datang, nanti
ASN-nya akan bisa ada di lokasi jam 8 nggak? Kalau saya sama Mas Didik sih akan ada di lokasi jam 8 gitu ya Mas Didik ya. Kami mah siap aja, tapi audiens itu bisa nggak. Jadi termasuk itu, ada informasi, oh kayaknya bisanya malah dimajukan gitu ya. Nggak apa-apa kita bisa majukan, tapi yang akan hadir mendengarkan akan bisa hadir juga nggak. Jadi kalau nggak salah waktu itu, dimajukannya paling cuma 15 menit ya Mas Didik ya. Setengah Karena jam waktu memang itu. setengah jam gitu, karena beliau waktu itu harus pergi ke tempat yang lain. Tapi, memikirkan dari menit ke menit rundown-nya itu gitu ya, itu dimunculkan di dalam agenda, siapa ngomong apa gitu ya. Jadi mereka bisa lihat, oh ini emang menarik sampai akhir nih, gitu sih Mas Farul kalau kalau dari pengalamannya kami. Mungkin bisa cerita sedikit tips jadi korlap, Mbak Oli. Nanti jadi korlap. Tips Pertama jadi harus panjang sabar. disiplin, 2 harus kejam. Harus kejam. Iya, saya, ditugaskan menjadi korlap dan tidak boleh pensiun gitu ya, bahkan sampai akhir. Saya berpikir bisa pensiun tapi ternyata nggak boleh. Nggak tahu juga sih kenapa, tapi katanya karena saya orangnya, sebetulnya kejam tapi tidak terlihat kejam gitu ya. Kalau di hari H udah langsung kejam ya Mas Didik. Disiplin menjadi penting sih, makanya checklist-nya untuk ngecek bahwa ini sudah, ini belum, itu jadi penting juga. Perlu punya nomor 2 ya, untuk nolong kita, karena saya yakin nggak bisa kerja sendiri. Jadi ya Skorlap itu mau nggak mau ya bangun lebih pagi dan pulang lebih malam gitu ya. Di beberapa pengalaman Jawa Tengah tuh kalau nggak salah Bu Nufli gitu ya, kayaknya saya ninggalin area sebelum hari H tuh jam 2 pagi. Dan di Aceh itu yang paling cakep menurut saya, EO-nya itu kita kayaknya di Aceh itu jam 10 udah masuk kamar loh, hebat ya EO-nya udah bilang, "Mbak Oli tenang aja, taking care, pokoknya udah bisa ditinggal." Kalau yang lain kita deg-degan tuh, kayaknya saya nggak berani tinggal. Jadi makanya bisa merekomendasikan EO tuh karena dari pengalaman kami ada yang betul-betul dia, "Ini bisa Mbak, tinggalin, aman." Ada yang, "Aduh kita belum tahu nih Mbak." Nah itu kan nggak bisa ditinggal ya. Jadi, es-korlap mau nggak mau ya yang perintilan-perintilan mungkin mungkin teman-teman bilang nggak penting gitu ya, tapi yang remeh-temeh itu, yang rengginang-rengginang di kaleng kongguan itu kalau memang nggak dipastikan terkumpul, ya bisa berantakan sih gitu. Tapi, saya bersyukur timnya sangat support gitu ya. Jadi alhamdulillah, korlap yang kejam ini dipakai sampai akhir. Jadi teman-teman nggak ada yang mau nanya lagi, nih langsung open mic. Aku. Oh silakan Mas Mas Isa. Didik. Oh boleh Mas Isa. Oke, terima kasih. Mbak Oli minum dong, Mbak. Ngah-ngah. Tahu barusan. Iya ya. Mas Didik nggak dikasih kesempatan minum dulu. Oke, Mbak Oli. Kalau tadi ada kekhawatiran tuh kan peserta bubar ketika orang pentingnya sudah meninggalkan tempat ya. Ini saya ingin dapat cerita di balik layar ya. Ketika forum inspirasi pertama di Jakarta itu kan yang hadir beberapa orang itu dari Kabupaten Lumajang. Salah satunya Ibu Wabub yang benar-benar sangat terkesan dengan kemasan acara itu. Di berbagai kesempatan beliau sering cerita itu ya. Dia hadir di acara itu datang itu seperti kok gini aja ya. Tempatnya hanya duduknya kan biasa banget itu ya. Terus ada botol minuman 600 mili nggak sama satu kotak snack gitu aja kan. Nah, mungkin beliau sebagai high level manager ya di kabupaten itu kan gini aja, dia udah pikiran, dia kan ada agenda juga di kementerian. Saya paling beberapa menit saya langsung keluar nanti itu. Ceritanya begitu. Tapi begitu menit demi menit itu dia sangat terkesan. Dia tunda itu acara ke kementerian, dia ngikuti sampai terakhir dan di berbagai kesempatan saya dengar ini dia cerita di forum Musrenbang atau di forum acara apa yang di level kabupaten yang acara besar itu ya. Dia ulang-ulang cerita itu. Kemasannya menarik banget. Nah, yang mau saya tanyakan itu saya nggak tahu waktu itu event pertama, yang forum inspirasi pertama yang di Jakarta sebelum kita di daerah-daerah tuh Mbak. Dan akhirnya di akhir proyek kan juga ada forum inspirasi nasional lagi kan. Yang Oh pertama, betul. Ya. pertama banget itu ya. Nah itu emang sudah PDK teman-teman di sana bahwa acara ini pasti wow begitu ya. Orang-orang pasti
pasti berkesan dengan acara ini karena yang saya tangkap dari partisipan kami dari Lumajang itu kan datang dengan biasa-biasa, tapi begitu duduk menikmati itu wow banget begitu dan dibawa ke daerah itu ceritanya luar biasa. Begitu. Nah, mungkin Mbak Oli bisa cerita di balik layar seperti apa yang katanya saya dengar yaitu nggak sedikit bulan tuh nyiapkannya gitu kan. Itu mungkin bisa di-share ke kita Mbak Oli karena saya dengar cerita beliau yang ceritakan kemana-mana itu kan berarti dia sangat berkesan dengan acara yang itu gitu. Gitu Mbak Oli. Jadi benchmark ya Mas Isa ya. Ya. Ini Forum Inspirasi Nasional tahun 2018 di Jakarta sebelum bulan Desember. Itu sebelum pandemi ya Mas Isa ya. Jadi memang kita ngomong konsep gitu ya. Memang didesain lain daripada yang lain dan tidak seperti di hotel. Walaupun tempatnya di hotel. Jadi ruangannya saja sudah diset sedemikian. Mas Didik ada nggak ya? Ada ya Mas? Nggak ada. Jadi ruangannya itu diset sedemikian seperti nonton pertunjukan. Jadi memang konsepnya pecah kucah. Jadi setiap yang berbicara itu dikasih waktu 7 menit sampai 8 menit. Dan ketika berbicara memang kita latih, kita kasih. Ini sih di mentoring juga tuh Mas Isa gitu ya. Jadi memang kalau datang ke lokasi itu tidak seperti hotel Mas gitu ya, dibikinin panggung, duduknya bahkan nggak pakai kursi hotel, dibikinnya kayak kursi minum teh di warung aja, jadi semuanya duduk seperti itu. Dan memang yang kami sampaikan bahkan sama di Bappenas kita bilang ini kami desain berbeda dengan yang lain gitu ya. Kita minta untuk hadir sampai akhir acara gitu ya dan dipastikan ini akan sangat menarik karena kita yakin konsepnya kita udah buat semenarik itu gitu ya. Jadi memang ada pemutaran slide gitu ya, bukan paparan. Jadi kita sama kayak forum kemarin Mas Didik. Ini bukan paparan dan memang yang paling challenging adalah menyampaikan kepada kementerian atau pemerintah daerah ya, ini bukan paparan, ini talk show gitu ya, atau ini pecah kucah, ngobrolnya nggak pakai slide gitu ya, bener-bener cerita, karena kekuatannya ada di cerita sebetulnya. Jadi forum Desember 2018 itu dikemas seperti nonton pertunjukan Mas Isa gitu ya, siapa yang mau cerita tentang apa, kemudian menjembatani antara satu narsum ke yang lain itu pakai seni. Jadi ada seni tarinya. Jadi nganternya kayak orang. Jadi emang ada tari dan lagu yang memang menghantarkan dari satu narsum ke narsum yang lain gitu ya. Panggungnya tidak cuma satu, panggungnya dibuat ada 3 panggung berdasarkan klaster kontennya. Jadi misalnya yang ini tentang outcome 1, itu outcome 2, outcome 3 lah, kurang lebih seperti itu. Itu panggungnya nggak satu panggung, dibikinnya berbeda. Kurang lebih sebenarnya sama 3 panggung dengan kita Forum Inspirasi Nasional ya Mas Didik ya, seperti itu kita tarik kembali, tapi dengan cara yang berbeda. Nggak ada yang keluar lebih cepat sih Mas Isa waktu itu semuanya sampai selesai gitu ya bisa dibilang bahkan dari awal ketika jadi itu digiring masuk tuh Mas Isa waktu masuk ke ruangannya gitu ya dari pertama kali tanda tangan segala macam kemudian melihat ada display hasil produksi UMKM waktu itu digiring masuk ke ruangan tuh kita memang tutup dan memang kita minta untuk duduk sampai ada break waktu itu sebentar gitu ya jadi memang ada istilahnya ada teman-teman yang dititipkan pesan buat mendampingi supaya diajak ngobrol nggak merasa sendirian itu juga bagian dari kemasan Forum Inspirasi Nasional 2018 Mas Isa. Jadi alhamdulillah kalau masih teringat gitu ya itu sharing best practices kayak Bu Nufli bilang ya Bu, kok terkesan banget ya ini mau pakai ini ya, pakai ada beberapa panggung gitu ya cerita gitu ya. Memang nih kekuatannya ada di storytelling ya. Memang harus
Harus dilatih ya Mas Didik ya, kita latih ini ya, dari mulai NTB kita latih itu ya Mas Didik ya, NTB, Makassar, Papua itu sudah mulai pakai konsep Pecakucha sebetulnya, modifikasi Pecakucha, begitu. Sadis itu Pecakucha Bu Oli, terutama bagi saya yang latihan bicara. Iya ya, Bu ya. Jadi memang kita latih untuk berbicara 7 menit gitu ya, memastikan datanya tersampaikan, tapi semuanya daging. Jadi orang dengerin, karena ternyata 7 menit cukup, nggak harus 1 jam gitu ya. Itu sih Mas Isa. Jadi senang mendengar bahwa teman-teman atau kepala daerah yang datang bisa membawa ini sebagai satu referensi kegiatan, mudah-mudahan digunakan. Kalau misalnya masih perlu tips-tips gitu ya, ada Mas Didik kok. Mas Didik sama Mas Farul ini dulu mentornya Forum Inspirasi 2018. Silakan teman-teman yang lain kalau mau open mic dipersilakan. Bang Yusuf, sebelum ngomong dari tadi Bang Yusuf. Ini ada Pak Seno dari Kalbar, dari Kalimantan Barat ya, Bang Yusuf. Silakan Bang. Ya, kalau saya nyimak aja Bang Didik, artinya bahwa sebenarnya ya sudahlah, kalau Mas Fahrul saya akui lah beliau tim kreatif lah. Artinya intinya kalau saya bahwa yang saya catat kekuatannya ada di tor awal tentang tujuan delivery yang harus, output yang harus sampai. Kemudian dari dasar itu ya pengalaman kita juga sih, pengalaman kami juga melakukan event-event apa semacam seminar, workshop, ya tentu tadi bagaimana menyiapkan SDM-nya, SDM tim kreatifnya, kemudian narasumbernya dan persiapan-persiapannya. Jadi kalau intinya kalau saya memang di tim kreatif itu bahwa metode itu akan menjadi biasa kalau otak kanan yang tidak jalan gitu. Saya pikir mungkin Kak Uli ya otak kanannya sangat jalan sekali sehingga ya berperan aktif sehingga bisa terinspirasi dengan metode-metode yang akan disiapkan dan dilaksanakan. Dan sebenarnya juga yang menjadi soal ketika tadi menggunakan event organizer dengan internal SDM kita. Ya kalau saya melihatnya mungkin untuk kalau EO-nya memang terbatas kemampuannya, mungkin bisa kita ada tawar menawar lah bahwa EO-nya mungkin dalam hal sarana prasarananya, tetapi untuk tadi korlatnya atau hostnya kita tawarkan bahwa kami punya tawaran, Anda pilih ini gitu, hostnya harus ini gitu. Jadi mungkin di RAB-nya mereka itu tidak semua mereka harus siapkan, tapi bayarannya melalui dia gitu. Itu mungkin kalau saya solusinya untuk ketika EO-nya itu tidak cukup kuat menghadirkan SDM. Jadi final judgment-nya tetap di kita ya Mbak Oli ya? Iya. Sebetulnya persis seperti yang terakhir ya Mas Didik ya, ketika kita sampaikan konsepnya kami, Bang Yusuf, kemudian mereka mengajukan ini gitu ya. Kami mau MC-nya kami mau pakai ini, si ini, mau pakai padiangan. Kemudian kita ini lagi ya Mas Didik ya, kita bahas lagi nih. Nggak yakin nih gitu ya, nih kayaknya mendingan pakai si ini aja. Nah itu kita yang bilang, oh saya mau pakai MC-nya ini saja. Kemudian kami mau pakai teman kami internal gitu ya, dari tim sendiri yang akan jadi MC gitu ya. Kemudian kita nggak mau pakai padiangan gitu ya, karena kayaknya nggak inilah. Nah itu bisa tuh, dan itu memang mengurangi banyak sekali budget Bang Yusuf, bisa dibilang gitu ya. Jadi sangat memungkinkan kok gitu. Kita kayaknya mengalami kita proposing MC itu mulai dari Aceh ya Mas Didik ya, Aceh juga mereka proposing MC-nya A gitu ya. Kemudian kita bilang, kita akhirnya browsing Bang Yusuf, oh nih MC-nya yang mana sih yang mereka propose, kok nggak pernah lihat gitu ya, ini ada YouTube-nya nggak, ada apanya, karena kita perlu juga kan gitu ya, perlu cek juga. Aku nggak pernah lihat namanya di YouTube nih, nggak kelihatan gitu ya, kok nggak ada videonya, nggak ada ini nggak gitu kan. Jadi ternyata mereka nggak bisa, kita nggak mau mempertaruhkan reputasi, pakai ini aja gitu ya.
ulang, oh iya Mbak, ini emang bagus sih. Akhirnya malah mereka pakai sampai sekarang ya Mas Didik ya, yang kita sarankan. Tapi memang akhirnya kita sebagai klien yang memang yang bisa menentukan mau atau tidak pakai gitu ya, dan memang itu menentukan juga budget sih sebetulnya akhirnya gitu. Jadi Tapi bukan dulu tuh, bukan apa istilahnya ya, dari awal sebetulnya isunya bukan soal budget ya Mbak ya, konsep acaranya ya. Konsep acara. Karena siapanya kita akan menemukan cara lah untuk menemukan orang yang pas gitu ya dengan budget terbatas. Cuma konsepnya mau apa gitu ya, itu jadi penting. Outcome-nya sih memang iya gitu ya, tapi bagaimana mengemasnya sehingga itu nyangkut, itu juga yang sebetulnya jadi ini ya, jadi hal yang penting. Sama kayak tadi Mas Isa bilang, beliau ingat banget nih gitu ya, bahwa cara ini kayaknya selalu dibawa dan tertanam ya Mas Isa ya. Ya mungkin karena ingat banget dia Pak Pak Wagub, waktu itu masih bupati ya, Pak Emil Dardak ya. Pak itu cerita gitu ya. Itu memang sesuatu yang diingat dan ini kayaknya cara sharing best practice ini lebih kena gitu ya ketimbang paparan 2 jam gitu. Itu hal yang menurut kami efektif malahan. Jadi kita pakainya pecah-pecah aja 7 menit gitu ya. Dan menimbulkan banyak pertanyaan ternyata. Banyak orang yang tanya, banyak orang yang ingin tahu lebih banyak. Jadi daripada ditumpahin embernya gitu ya, mendingan kasih dikit segelas, enak banget nih mau nambah. Kurang lebih gitu sih Bang Yusuf kalau menurut aku gitu ya. Ya. Makasih. Makasih. Menurutku tadi yang disampaikan terakhir Mbak Oli itu sekaligus jadi pembelajaran ya Mbak Oli ya. Nah, Yes Mas Didik. Nanti misalnya untuk teman-teman yang ingin gali lebih jauh, bisa nanti kita bahas di grup atau bisa japri ke Mbak Oli juga. Kalau mau ada gue lebih detail dong Mbak Oli buat sampai ke perintilan-perintilannya, atau boleh nggak share matriksnya misalnya gitu ya. Bisa ya Mas Farul ya. Kelas khusus ya. Oke. Makasih Mbak Ali, teman-teman Mas Isa, Bang Yusuf, teman-teman yang lain. Kalau masih ada pertanyaan, ini karena waktunya sudah 1 jam lebih sedikit, nanti diskusinya kita lanjutkan di grup ya. Itu dulu, terima kasih. Saya kembalikan lagi ke Bang Farul nih. Terima kasih Mas diskusinya bergizi semua. Ya, teman-teman, makasih banyak ya. Jadi diskusi kita seperti ini yang kita harapkan ya, sebenarnya santai, tetapi lebih banyak kita mengeksplor apa yang pernah kita lihat, apa yang pernah kita dengar, dan pernah kita lakukan sendiri gitu ya. Kita bisa berbagi di sini. Ini sangat menarik. Mudah-mudahan ke depan kita banyak pengalaman-pengalaman baru ya, Kak Uli ya, bisa di-sharing di sini. Kami berharap ya, Bang Yusuf, Mas Budwi, Bang Seno, ya, nih ada Mas Oki, ada Mas Dwitama, dan Mbak Cindy juga, Mas Isa. Suatu waktu nanti kita bisa bagi di sini ya. Nah, sementara untuk bocoran, boleh kasih bocorannya next episode. Mungkin kita akan, karena kemarin terima kasih kawan-kawan sudah melakukan polling ya. Polling tertinggi itu hanya minta di training ya, bagaimana ada ilmu-ilmu training. Insya Allah next kita coba fasilitasi tentang bagaimana kita menjadi pelatih untuk teman-teman yang penyandang disabilitas. Nanti akan coba kita lihat waktu dan siapa yang akan berbagi di sini. Tetapi kalau teman-teman punya tema sendiri, ayo boleh hubungi kita bisa bahas sama-sama ya. Itu saja yang bisa kita sajikan, kita obrolkan hari ini. Terima kasih teman-teman partisipasinya yang luar biasa yang menurut kami, sehingga kita dapatkan hikmah, dapatkan banyak pembelajarannya dari obrolan singkat kita. Mudah-mudahan ini menjadi insight, bisa saja besok, lusa, atau nanti bisa kita pakai untuk kegiatan berikutnya. Terima kasih, salam sehat, mudah-mudahan lancar puasanya hari berikutnya, sampai bertemu di gelombang berikutnya. Sampai bertemu lagi. Sampai ketemu. Makasih ya Alvin. Makasih semuanya ya. Alvin, ada Cindy nih yang baru pertama kali join, mudah-mudahan bisa sharing juga ya. Mas Farul ya. Ya, siap. Yuk, ya. Kita tutup ya. Makasih. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.